Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Nggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Jadi saya datang ke sini, Ya. saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Sudah terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa datang. Anda peneliti, bawa datang. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Ijazah saya, ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya sama? Pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Syarat. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama alumni UGM, Dr. Ignatius Irianto. Selamat siang, Om. Selamat siang, Irjan. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Om sebagai alumni UGM, merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu ya. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya, menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya, termasuk universitas negeri tertua ya, bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan politik di negeri ini ya. Saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu konferensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi ya. Jadi itu juga harus dilakukan, karena saya lihat begini Irjan, saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya, dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina ya, dulu pernah heboh sekali tuh.
pernah dituduh keturunan Cina, tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, PKI. dia pernah dituduh ayahnya PKI, Ayahnya ya, PKI, tokoh PKI, ya. PKI. Juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa, kok sekarang sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya. Saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya, sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gajah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar
yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Di satu stasiun TV, Anda jangan merasa bahwa Pak Jokowi itu sedang berkonflik dengan Anda. Enggak, dia berkonflik dengan rakyat. Dengerin aja dulu. Dengan rakyat. Minum. Oke. Minum. Udah gak usah. Saya dengerin aja. Kan kita mau bicara ini tentang Dengan rakyat. tadi ada operasi politik gitu ya. Saya mau jelasin. Kemarin sudah saya jelasin, Anda manggut-manggut seperti mengerti. Enggak. Hari ini kita ulang lagi. Cuman Biar didengar menyenangkan oleh aja mahasiswa dan mahasiswa menjadi cerdas semua. Seperti apa permainan politik itu yang Politisasi. tergambar. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat ya. Anda itu hanya remah-remah kecil dari satu operasi besar yang sedang Pinjam dijalankan. kata-kata teman saya, Anda harus remah-remah. paham ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Enggak apa-apa, senar bisa goyangkan yang besar enggak apa-apa. Inilah Ya mengakui kan berarti. apanya? Mending Bukan, jadi nanti gajah. dulu, Mending dengerin semut dulu kecil dong. bisa membunuh gajah. Gajah nggak punya ijazah. Ya, tapi Anda terjebak dalam permainan para orang-orang Gajah. yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari dan Anda merasa besar bangga saya berhadapan dengan orang Enggak, besar. saya kecil kok. Saya kecil, Ya kan? nggak pernah merasa besar. Iya memang kecil. Loh, Kalau memang gede kecil, Anda kecil ngakuin gimana? kecil. Nggak muat nanti Oke. kursinya situ. Kecil ngakuin kecil daripada Tenang kecil dulu ngakuin dong. besar. Tenang dulu. Oke, enggak apa. Lo kan nyebut nama saya. Kegugupan Anda ini menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa hari ini Anda dimanfaatkan oleh politik. Waduh, enggak. Benar. Enggak. Udah. Tunjukkan saja ijazahnya dan tunjukkan ijazah yang asli. Jangan kemudian malah menunjukkan Tidak ada. ijazah yang scan,
yang kemudian scan itu dikatakan asli oleh si Andi Aswan, padahal itu palsu. Ya itu jelas palsu itu. Nah ini dikatakan asli. Bagus. Padahal ini nggak ada yang namanya watermark, nggak ada yang namanya emboss. Jadi kan ini Fotokopi, palsu lagi. ada watermark. Udah bohong, ini tambah bohong. Jadi orangnya bohong-bohong kuadrat. Dan satu lagi, saya menggarisbawahi. Kalau dia mengatakan kemarin dengan wawancara Mbak Friska Clarissa, tunjukkan di pengadilan, buktikan Pak. Minggu depan, pengadilan Solo itu alhamdulillah tidak melakukan NO terhadap gugatan citizen lawsuit. Tunjukkan di pengadilan, tunjukkan di PN Solo, jujur tidak dia. Kalau dia mengaku akan menunjuk di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu di pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Oke, baik. Mas Ade, dibantah soal adanya operasi politik di balik gugatan ijazah. Ya, persoalan ada operasi politik atau tidak, itu yang mengetahui Pak Insinyur Joko Widodo. Pastinya begitu. Tetapi memang saat sekarang ini, bahwa apa yang bergulir kalau berbicara politik dan menunggangi sesuatu, itu pasti lawan-lawan Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dan atau ada kepentingan lain, tentunya akan menunggangi itu. Dalam artian, secara politis, mungkin mereka nggak kelihatan ya. Tetapi kalau mendukung dan lain-lain sebagainya itu saya rasa pasti. Pertanyaannya adalah kemudian yang timbul, kalau memang tidak ada operasi politik di sini, mohon maaf Mas Roy, harusnya Mas Roy dilakukan penahanan. Harusnya dilakukan penahanan. Apa itu kok malah penahanan? Bisanya ngomongnya cuma penahanan. Harusnya. Nggak Ya kan? bisa. Karena kenapa? Karena pasal-pasalnya tidak. Ini saya harusnya Mas Roy. Kenapa Harusnya. kami melihat bahwa Emang ada Mas Ade politik. penyidik? Bukan. Udah. Saya berdasarkan Jangan maksa pengalaman saya dalam mendampingi baik itu terlapor maupun pelapor. Ya karena penyidiknya itu ya terjadi. kalau ini asli ijazahnya udah jelas. Kalau Jadi, asli udah ditahan, gampang aja udah. Persoalan asli jangan dibantah dulu Mas Roy. Saya cuma menyampaikan kepada Asia Sentinel mengungkap hasil investigasinya tentang dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Senturi. Tidak main-main, Asia Sentinel menyebutkan SBY diduga terlibat skandal uang hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat dan menurut media ini SBY telah mencucinya ke sejumlah bank internasional. Bahkan sejumlah mantan anggota Pansus Senturi membenarkan data tersebut. Guys, ini ya guys, Demokrat guys wis mulai blak-blakan guys. Apa itu? Ingin menggantikan Mas Wapres Gibran. Waduh. Ternyata ya guys ya, Roy Panci CS benar itu adalah suruhan SBY ataupun AHY, ya Demokrat lah. Sekarang Demokrat lagi bekerja sama dengan Nasdem ya guys ya. Kita ulik ke belakang yang menyerang terbaru yaitu dari Demokrat plus Nasdem. Jadi yang ingin makjulkan Mas Wapres Gibran ternyata guys. Aduh, ada udang di balik tai ya guys. Padahal ya guys ya, kalau kita mengulik ke belakang ya guys ya, ini anak ya guys ya, anak singkong. Kalau tidak ada Pak Jokowi nganggur guys ya, siking lunjak guys, di WA-ti malah jaluk jantung guys. Tapi di sini ya guys ya, ada kabar yang luar biasa. Kasus Senturi ya guys ya akan dibuka kembali dan melibatkan nama SBY. Modiar kowe. Tapi nah, sinter kelas guys lah. Anu kebal hukum yang guys. Kasus Bank Senturi Hambalang sing wis jelas-jelas ya guys ya. Menang baik guys. Ya jelas menang baik, udah sing bayar. Inilah ya guys ya yang kita Jan. Ada musuh di dalam selimut guys. Kasihan Pak Prabowo ya guys ya, anak sing grogoti ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu untuk para kadrun. Lihat ini yang kalian bilang, tunjukkan saja. Nih kemarin Hakim MK ya kita, ya guys. Asrul Sani menunjukkan, tapi hasilnya apa guys? Lihat ini. Bob. Ayo kowe.
Di demo bos? Emang selesai? Oh, jeru-jaren bos. Daripada busuknya yang berada di antara ibu semuanya kawan-kawan. Gue. Aspirasi dan juga membawa kepentingan serta Jelas. suara-suara Selesai apa ora? dan juga lembaga serta rakyat Indonesia. Tuh, rampung apa ora? Ya ora. Berarti pintar. Asrul Sani Hakim lebih pintar Pak Jokowi, aduh ya guys. Ora baik kalau pengen melihat ijazah Pak Jokowi nang pengadilan. Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi, kuda-kuda dan strategis sudah digelar. Pertemuan Demokrat dan Nasdem. Sorry, ini bukan soal penguatan Anies, tetapi soal mengamankan langkah AHY. Langkah AHY menuju posisi Wapres Prabowo. Dan posisi di Pilpres 2029 nanti. Jadi, siapa teman dan hanya teman-temanan. Sudah terlihat jelas. Tentukan suaramu sekarang juga. Gasik temen lek, gasik temen ya lek. Pertanyaannya ya guys ya, ini pertanyaan ya guys ya. Apa kira-kira Pak Prabowo gelem karo partai mangkrak ya guys? Tapi jika mau ya guys ya, jika Prabowo mau dengan AHY ya guys ya, jadi Gibran gagal. Gagal apa guys? Gagal jadi presiden di 2034 guys. Tapi akan dipercepat jadi 2029. Itu fakta itu. Orang andel ganti teni baik. Nyoke menang-menang dukun guys. Luar biasa guys. Wih, pamer ya guys ya, pamer. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Aduh. Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Betul itu. Alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan? Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Aduh guys, yakin. Masya Allah. Langkah apa guys? Langkah harga dirine blas ya guys. Kader gitu loh guys, ini kader guys. Bisa diartikan ya mungkin ya tidak jadi ketua ya guys ya di DPD. Ya biasa anggota lah ya guys ya. Kan paling ngisor guys ya. Dinyek ya guys. Aduh, kayak gue pengen jadi wapres ya guys ya. Ngaca disit ngaca. Pak Purbaya secara tegas menyebutkan bahwa di zaman Pak SBY, itu tidur aja ekonomi Republik Indonesia tumbuh 6%. Sedangkan di zaman Pak Jokowi, yang sudah membangun banyak infrastruktur termasuk kereta cepat, justru pertumbuhan ekonominya hanya di angka 5% aja. Pertanyaannya, kok bisa ini terjadi? Jadi beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menyoroti adanya perbedaan faktor pertumbuhan ekonomi antara SBY dan Jokowi. Di zaman SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, sementara di era Jokowi hanya 5%. Padahal kalau dilihat dari skala pembangunan nih, justru Pak Jokowi lebih banyak membangun loh teman-teman. Namun dari sisi GDP, kenapa bisa SBY justru lebih tinggi? Nah, ternyata hal ini semua didasari oleh perbedaan kebijakan finansial dari masing-masing pemerintahan. Menurut Pak Purbaya, di era Jokowi, sektor privat atau swasta ini tidak tumbuh dengan optimal karena dianggap dicekik oleh berbagai pihak. Sementara sektor pemerintahan atau government sector ini justru lebih diaktifkan atau lebih berjalan. Akibatnya selama 10 tahun terakhir ekonomi kita berjalan pincang karena hanya ditopang
oleh mesin pemerintah tanpa didukung oleh sektor swasta yang kuat. Hal ini sangat berbeda dengan di zaman SBY. Menurut Pak Purbaya, alasan kenapa ekonomi bisa tumbuh dengan pesat adalah karena sektor swasta pada saat itu sejahtera banget. Pemerintah pada masa SBY mengutamakan private sector, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha itu sangat hidup. Itulah sebabnya meskipun tidak banyak pembangunan fisik yang besar-besaran, ekonomi justru bertumbuh pesat di masa itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya di zaman SBY, tidur aja ekonomi naik 6%. Urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak. Tapi tidak berusaha sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan di ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya, kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti, itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari? Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Nih gokilnya Konoha kan gini nih, untuk membangun ibu kota membutuhkan bantuan asing, untuk membangun infrastruktur membutuhkan bantuan asing, tapi untuk pemulihan bencana, menjaga nyawa-nyawa, menjaga masyarakat, menjaga kemaslahatan warganya, tidak butuh bantuan asing. Dan gokilnya bantuan yang diberikan ke kabupaten itu hanya miliaran, bahkan untuk ke provinsi yang terdampak itu hanya 20 miliar. Anjir, nggak ada harganya banget ya nyawa ya. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk MBG per hari itu 1 triliun loh. Per hari 1 triliun. Ini untuk pemulihan pasca bencana cuman beberapa miliar. Kok gini amat ya? Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Roy, jangan UGM sembunyi, bela, cocok, bersuara yang jelas, asli, cocok, kan ini udah. Bukti skripsinya, Kan ini dosen apa Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasmiso. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua. IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM itu. Saya netral, Pak Roy. Ya. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke. Kita kan justru saya Kalian tahu anak ini? Yang lagi viral di Medan, karyawan toko grosir kalau nggak salah ya. Ini bahan-bahan sembako. Saya nggak tahu sebabnya apa dan yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi kalau perempuan ini dipecat,
Saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Karena apa? Konten kreator, dia, mbaknya, kalian semua, kalau lagi emosi ya sama kayak gitu. Saya juga kalau lagi emosi sama kayak gitu. Cuma mbaknya itu, karyawannya itu nggak punya power di sosial media. Akhirnya banyak yang hujat. Terus konten kreatornya dipuja-puja. Seolah-olah benar, padahal kita nggak tahu itu yang benar siapa. Aku mau rekrut mbak itu kalau tahu sosial medianya, ayo tolong biar kerja sama aku aja. Aku mau mempekerjakan dia. Tahu nggak kalian yang viralin mbak itu, konten kreator siapa gitu namanya? Di beberapa platform videonya viral dan dapat ini, dapat cuan. Terus mbaknya, karyawannya itu dapat apa? Nggak semua hal harus diviralin kayak gitu, kasihan. Kalau dia nggak dapat kerjaan, terus dia cari uang gimana? Ayo kerja sama aku mbak, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, yang viralin itu dulu juga sering nyenggol-nyenggolin orang. Kalau aku inget ya, dulu dia itu nyenggol mobil Brio-Brio gitulah. Pokoknya tentang mobil, dia tuh sering nyenggol konten kreatornya cewek itu. Dan pernah aku senggol sama motor Aprilia aku juga. Alah. Mentang-mentang punya power besar ke orang kecil kayak gitu, mbaknya itu, karyawannya itu ya hanya kalah kalah dukungan, kalah viral aja. Ayo mbak kerja sama aku aja, aku mau. Pak Anda tanya dan Nggak maksudnya, ini kan banyak uang. Nggak maksudnya, kalau ini kan sebagai seorang ekonom, kira-kira di mana bisa ditempatkan. Toh, at the end of the day, kan ekonomi kan hanya uang masuk sama uang keluar. Idealnya uang masuk lebih banyak dari uang keluar, kan? Gitu. Kalau saya ekonom, saya akan bahas dan ntar habis-habisan. Kemudian saya Menteri Keuangan. Ya coba, ini nggak bisa kayaknya, ntar diadu-adu lagi. Ya, biasanya begini. Bukan, tapi lebih dan antara adalah supposed to be private entity, kan, private sector entity. Ya biarkan bekerja dengan environment-nya dia, berpikir secara profesional, secara private. Artinya kalau ada masalah jangan minta negara gitu kira-kira, karena Anda didirikan untuk terpisah dengan negara dan uangnya cukup setahun bisa dapat hampir 100 triliun tuh dari dividennya. Ya nggak apa-apa, manfaatkan itu dengan optimal. Kita lihat perannya dia seperti apa untuk menggerakkan real sektor kita ke depan. Itu desain yang bagus kalau dijalankan dengan baik. Cukup. So far dijalankan, enggak, ini dari kacamata seorang ekonom yang jitu, master designer, sekarang dijalankan dengan baik nggak arah kebijakannya? Dan kalau sekarang investasinya. masih awal, too early to say, it's too early to say. Kenapa? Ini kan sama juga dengan pemerintahan yang baru, kan masih menyesuaikan diri semuanya, orang juga masih diisi. Kalau ditanya sekarang apakah sekarang sudah ideal, masih jauh dari ideal. Tapi saya pikir ini langkah yang berani untuk memastikan private entity dari government yang dulu di BUMN betul-betul bisa bergerak secara profesional, secara private sector. Ngeri banget ini guys, wisata air terjun paling legendaris se-Indonesia Raya yang namanya Grojogan Sewu yang ada di Tawangmangu, Jawa Tengah itu sekarang sepi kayak kuburan. Wah, padahal dulu orang ngantri, ratusan ribu orang loh datang dari seluruh Indonesia buat berwisata ke Tawangmangu. Tapi sekarang kok bisa-bisanya ya sepi, hilang itu wisatawan. Dan teman-teman kalau tahu ya, sebetulnya wisata alam ini yang di Tawangmangu ini sudah terkenal nih, Grojogan Sewu, dari sejak zaman Belanda. Jadi VOC aja rebutan buat datang wisata ke sana. Tapi sayangnya ya, kenapa sekarang nih Tawangmangu nih wisata alam air terjun Grojogan Sewu itu sepi seperti kuburan. Bahkan kalau lu lihat di sini, kios-kiosnya, toko-tokonya, UMKM-nya juga udah banyak yang kolaps, sudah banyak yang tutup. Wah, penasaran nih gua, karena gue tahu ya bisnis air terjun ini bukan bisnis kaleng-kaleng guys. Di luar negeri bisnis air terjun itu cuannya ribuan triliun. So lu penasaran gak sih sebetulnya bisnis air terjun di Indonesia sendiri nilainya berapa ribu triliun? Dan ada peluang gak ya buat Benix investasi di sini? So kalau lu penasaran gimana sih nasibnya Grojogan Sewu di Karanganyar, jangan di skip video ini, let's check this out. Satu presiden di planet bumi ini yang berani ngomong seperti Pak Prabowo terkait kelapa sawit adalah pohon. Masa iya ada presiden dari sebuah negara yang kekayaan alamnya mengagumkan itu nggak ngerti bahwa hutan alam disebut hutan alam karena keanekaragaman tanaman. Kalau nggak aneka ragam, ya bukan hutan. Bahwa kelapa sawit itu tidak cukup. Yang ngomong
Presiden Republik Indonesia, guys. Oke, langsung aja ya. Ini dia daftar para pejabat yang blunder tapi langsung klarifikasi ya. Memang bang. Oke, yang pertama Kepala BNPB katanya bencana ini yang cuman mencekam di medsos saja. Begitu dia datang apa? Wow, surprise. Saya nggak menyangka bencana seperti ini. Yang kedua Menpora katanya mau ngasih bantuan alat olahraga buat apa? Nggak penting. Tapi dia langsung klarifikasi katanya pasca bencana juga nggak penting kecuali rumah. Orang butuh tempat tinggal. Oke, yang ketiga ya, ini menteri yang jabatannya giveaway ya, nggak ngerti apa-apa, tapi dia dapat jabatan itu Menteri Kehutanan. Nah, ini Menteri Kehutanan katanya apa? Katanya kayu yang jatuh terbawa arus sungai itu adalah kayu yang memang terbawa bencana, bukan kayu yang sengaja dipotong. Habis itu dia klarifikasi kalau dia nggak tahu kalau ada tambang. Oke, yang keempat ini ya, si El Beras, Zulkifli Hasan, si impostor, dialah pelakunya, dia pula yang bawa beras. Kalau kau nih tahun 90-an mungkin rakyat itu bakal, wow ini bagus sekali pejabat kayak ini. 2025 rakyatmu lebih pintar daripada kau. Habis itu klarifikasi kau di Densu ya, begini bla 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 bla. Udah nggak percaya kami. Yang kelima Bahlil L 93% listrik PLN menyala di Aceh. Hah? Begitu hari hanya ternyata 30% pun nggak nyampe ya. Habis sudah klarifikasi bla 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 bla. Memang menteri-menteri giveaway. Nah, yang terakhir dari RI kita, DPR RI, si paling-paling, nyumbang cuma 10M tapi gayanya si paling Aceh. Habis itu dia nggak klarifikasi, hilang tak kemana, akunnya di privat, minta maaf secara pribadi ke Peri Irwandi. Nah, ini bang, memang. Ini buat pejabat-pejabat kita ya, ini sekali lagi tolong kelencamkan ini ya, rakyat itu nggak bodoh lagi ya, ini bukan tahun 70-80an. Rakyat itu nggak bodoh lagi, cuman kalanya apa, rakyat nggak punya uang buat beli suara, kalau kalian punya uang. Gua kalau ngedenger pidatonya Deddy Mulyadi yang kayak ini nih, barusan, gua ketawa ngakak. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk dan Aduh, Kang Deddy, tobat Kang Deddy. Tobat. Barusan di wilayah kekuasaan Kang Deddy di Jawa Barat, di puncak tepatnya di Kecamatan Cisarua, terjadi pembongkaran liar besar-besaran yang dilakukan oleh Pemda di situ. Pemda Bogor. Lalu Pemda itu didukung oleh perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan perkebunan teh. Padahal di situ hutan lindung dan hutan-hutan resapan air. 2 juta hektar yang dikuasai oleh mereka. Hektar ya, bukan 2 juta meter. 2 juta hektar. Data otentiknya ada saya. Dan saya udah berapa kali ngelaporin dan menggugat perusahaan itu, ya, di Cisarua, di Tugu Utara, lurahnya pun diduga bermain, ya, jual beli lahan itu, 2 juta hektar loh Kang Deddy. Ini kalau seandainya besok Jakarta jebol banjir dari puncak ke Jakarta, ingat, saya udah ngasih peringatan loh. Pak Purbaya, di sini Pak. Halo Pak, di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Sambil ketawa-ketawa lihatnya ke depan. Biar Pak Purbaya jawab. Iya. Yang pertama ini usulan konkret ya Pak untuk masalah yang kemarin sempat jadi polemik soal dana mengendap di daerah. Itu kan sudah jadi perhatiannya Bapak Presiden juga, dan kita di Komisi 11 juga tahu bahwa ada beberapa kesulitan rekan-rekan pemerintah daerah terkait dengan perubahan regulasi. Jadi setiap tahunnya itu ada perubahan regulasi dari Permendagri. Dan itu aspirasi yang kami terima di sini. Kami Komisi 11 sudah beberapa kali menerima perwakilan dari DPRD dan juga pimpinan daerah, bupati dan wali kota dari seluruh daerah, dan mereka menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya penyederhanaan regulasi. Nah, kemarin Pak Purbaya sudah sempat menyampaikan juga, saya sudah baca, akan ada penyederhanaan regulasi khususnya untuk penyerapan realisasi anggaran ke daerah ini. Yang tadi belum sempat Bapak sampaikan pada saat paparan. Jadi saya berharap nanti pada saat jawaban Pak Purbaya bisa menjelaskan nanti akan seperti apa konsepnya sehingga masalah dana mengendap di daerah ini tidak menjadi polemik yang kita setiap tahun bahas. Karena pas Pak Purbaya belum duduk di situ, masih jadi ketua LPS, Menteri Keuangannya masih yang lama, topiknya kira-kira itu. Pak Sua ngangguk-ngangguk karena ya kira-kira begitulah yang dibahas setiap tahunnya di sini. Jadi semoga ada strategi dan juga solusi konkret dari Pak Purbaya terkait dengan penyederhanaan regulasi itu. Dan saya berharap Pak Purbaya di sini Pak. Halo Pak, di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Sambil ketawa-ketawa lihatnya ke depan. Biar Pak Purbaya jawab. Iya, jangan galau Pak.
Pak Suha udah bertahun-tahun kok nggak jawab-jawab Pak Suha. Sekarang saya disuruh jawab. Justru karena ada Pak Purbaya harus ada solusi baru. Karena kalau Pak Suha sampai rambutnya putih mikirin itu, jadi perlu warna baru dari Pak Purbaya. Tapi intinya kita pengen ada koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan juga teman-teman di daerah. Jadi tidak ada keadaan saling menyalahkan setiap tahunnya. Padahal ini tahunan kan Pak, kita APBN, APBD itu kan siklus tahunan yang selalu kita bahas di sini. APBD dibahas di pemerintahan daerah. Kemana legislatif selama ini? Sudah bencana, baru repot mengevaluasi eksekutif. Ini satu statement yang tidak bagus. Kenapa? Saya tidak sepakat. Kami telah melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan baik. Kami memiliki undang-undang. Yang saya pegang ini adalah undang-undang. Bahkan DPR tahun 2013 telah membentuk undang-undang pencegahan perusahaan kawasutan dan mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga pencegahan pemberantasan perusahaan kawasutan yang terdiri dari lintas kementerian termasuk kepolisian, kejaksaan, masyarakat, para ahli. Tapi kenapa dari 2013 sampai sekarang tidak terbentuk? Inilah yang selalu kita pertanyakan di DPR. Bukan kita diam. Bahkan kita punya Undang-Undang 41 tentang tata kelola hutan. Kenapa sampai ada perusahaan-perusahaan yang merusak hutan seperti itu ada pembiaran? Dalam Undang-Undang 1318 ini ada sanksi bagi siapapun yang melanggar, termasuk pejabat yang melakukan pembiaran, ada sanksi hukum dan pidananya. Tapi kapan kita pernah melihat ada pejabat yang dipenjara tentang masalah pelanggaran ini? Tidak pernah ada. Coba semua saudara-saudara cari Undang-Undang 18 tahun depan. Saya sebagai ketua panjanya, saya menginginkan ada salah satu contoh yang saya ambil. Di Brasilia, itu ada namanya lembaga IBAMA. IBAMA punya otoritas. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Disitulah lembaga itu ada tokoh masyarakat yang punya fungsi pengawasan, mengontrol. Bahkan mereka itu diberi kewenangan untuk menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan diawasi terus-menerus lembaga. Tapi lembaga ini sampai sekarang nyaris tidak terbentuk. Jangan kita serahkan DPR. DPR sudah maksimal. Bahkan DPR sekarang mempertanyakan kenapa mulai presiden sebelum-sebelumnya, bahkan saya berikan apresiasi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo yang sekarang ini berani membentuk Satgas. Oleh karena itu dengan peristiwa ini, mohon dengan hormat Ibu KSP bisa dinikahkan nanti menjadi lembaga permanen sebagaimana yang dimandatorikan dalam undang-undang ini. Kalau perlu kita lihat di IBAMA seperti apa, supaya semua ada efek jerah. Sekarang ini ada unsur pembiaran. Siapa yang melakukan? Pejabatnya. Kenapa tidak tindak? Ada undang-undangnya, ada dasarnya. Baik, Bang Rianda, tadi Om Jen, ini nuju viral. Jadi galak saurna. Ya, pertama Om Jen meminta maaf pada semua netizen, semua orang yang pas ketemu Egy berperilaku yang kurang menyenangkan, cenderung emosional dan berkata-kata kasar. Memang ini anak lain daripada yang lain, sifatnya, karakternya itu lain daripada anak yang lain, sehingga kami cara mendidiknya pun dengan cara yang lain. Nggak bisa sekaligus, harus secara perlahan, pelan-pelan. Terutama nih anak nggak bisa dipaksa, memang nggak bisa dipaksa. Jadi kadang-kadang kenapa sih Om Jen kenapa ini kadang melakukan pembiaran, bukan melakukan pembiaran, dia pelan-pelan. Karena kalau dipaksa lebih parah lagi. Ini anak biasanya kalau dipaksa dalam hal apapun dia cenderung emosional, berkata-kata kasar, galak. Itu biasanya suka ada pemaksaan. Jadi sekali lagi Om Jen mohon maaf sekali lagi, mohon maaf jika ada perilaku Egy yang kurang menyenangkan. Om Jen masih butuh waktu mendidik Egy, dan mudah-mudahan Om Jen bisa melaksanakan amanat dari Kang Deddy Mulyadi untuk ngurus dan mendidik Egy lebih baik lagi. Menurut gua, kalau mengkritisi kerusakan alam Sumatera, yes bener, lakukan sekencang-kencangnya. Kalau mengkritisi pejabat yang cari muka dan kelihatan banget pencitraan di tengah bencana, yes lakukan sekencang-kencangnya. Tapi kalau memecah belah bangsa pakai isu bencana di Sumatera ke saudara-saudara kita yang terkena banjir, modal pencet jari doang di internet, itu si Lucifer aja minder sama kalian. Apa yang dilakukan Mas Irwan Ferry itu bener.
Apa yang dilakukan Mas Pras Teguh itu benar. Yang dilakukan Polri, TNI, Pemda, BNPB, PLN, Pertamina, dan semua elemen pemerintah lainnya yang bersinergi dengan swasta untuk membantu bencana di Sumatera itu juga benar. Mereka berjuang gila-gilaan di sana setiap hari. Masa harus lu maki-maki juga? Kenapa? Gara-gara beda pilihan pas pilpres. Asalkan tujuannya untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Tolong ditahan itu bacotnya. Kenapa gua nggak banyak komen? Karena gua cuman modal donasi doang. Gua aja nggak kesana. Malu gua kalau banyak omong tapi gua nggak kesana. Pada DM gua, "Bang, itu harga BBM sampai 70.000 bang, antriannya mengular. Lu nggak teriak-teriak kritik Pertamina bang?" Bro, ini bukan kasus korupsi atau mafia migas yang jelas. Ini daerah bencana bro. Gua nggak tahu faktornya apa. Jangan pressure gua. Yang jelas jalannya banyak yang putus. Terhambat itu suplai bensin. Misal harus pakai pesawat, biaya bengkak tapi tetap harus jual harga normal. Jelas nombok mereka, tapi itu kan tugasnya. Prioritasnya juga mungkin buat alat berat yang buka jalan atau buat genset rumah sakit dulu. Nah kalau gua nurutin lu, gua ngomong sembarangan bisa runyam. Ini bencana bro. Bisa jadi juga panic buying. Masyarakat rame-rame beli bensin. Ramelah itu antrian walaupun bensinnya masih ada. Dan yang bikin harga melambung tinggi ya pihak-pihak aji mumpung alias pengecer. Gubernur Aceh udah bilang banyak pedagang yang naikin harga sesuka hati. Bukan cuman bensin. Kita nggak ngomongin bensin doang, tapi kebutuhan pokok juga. Nah itu yang seharusnya disikat. Paling kritik gua buat Pertamina. Kalau mencurigakan beli bensin banyak bener, fix pengecer. Jangan dikasih beli. Jangan sampai ada oknum yang sengaja menimbun atau memainkan harga demi keuntungan di tengah musibah. Kita semua lagi diuji dengan bencana banjir di Sumatera. Mari bantu masyarakat dengan menjaga teman-teman yang lagi berjuang di sana. Bantu kawal juga biar harga di sana tetap stabil. Ini bukan cuma konten buat engagement bro. Ini udah masalah kemanusiaan. Itu ada sila terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur. Kalau memang itu tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur, kami angkat bendera, kita minta pisah. Merdeka. Ya, itu tadi tanggapan dari Ketua Persaudaraan Timur Raya atas kasus yang terjadi di Jakarta baru-baru ini, tepatnya di Kalibata, yang menyebabkan meninggalnya 2 orang debt collector, yang kebetulan adalah orang Timur. Dan sebelum saya mengatakan sesuatu, saya ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas meninggalnya 2 orang debt collector, yang sekali lagi kebetulan mereka adalah orang Timur, dan semoga mereka bisa mendapat tempat yang layak. Oke, jadi saya ingin katakan bahwa kasus yang baru-baru saja terjadi di Kalibata yang telah menyebabkan meninggalnya 2 orang debt collector yang kebetulan adalah orang Timur adalah kasus antara debt collector dengan nasabahnya. Tidak ada hubungannya dengan suku atau ras atau daerah dan lain sebagainya. Bukan masalah orang Timur dengan orang apa, bukan. Di sini jelas masalah antara debt collector dengan nasabahnya. Jadi itulah yang patut dimengerti agar teman-teman tidak salah paham juga dengan video-video yang telah beredar. Jadi mungkin saja Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya berbicara dalam keadaan emosi, jadi kurang kontrol, mungkin saja sehingga membawa-bawa orang Timur begitu, membawa orang Timur. Padahal jelas di sini tidak ada masalah dengan orang Timur. Kami di sini hidup berbaur, hidup saling toleransi. Itu jelas, hidup saling menghargai. Jadi di sini kami aman. Nah, kasus yang terjadi di Kalibata murni adalah kasus debt collector dengan nasabahnya. Bukan masalah suku, ras, dan lain sebagainya. Dan kebetulan saja debt collectornya adalah orang Timur yang menjadi korban. Gitu. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana yang mungkin agak sedikit terganggu dengan kata-katanya abang tadi, ya maklumlah, mungkin dia berbicara dalam keadaan emosi dan sedang tidak kontrol. Karena peristiwa itu memang sungguh-sungguh menyakitkan juga gitu. Jadi mungkin bisa dimaklumi, dan sekali lagi kami di sini hidup berbaur, hidup saling toleransi, hidup saling tenggang rasa, hidup aman-aman saja. Ya, gitu. Ya, oke, dan salam hormat. Jadi, terlepas dari siapa yang salah atau siapa yang benar, itu biarlah kepolisian dan pengadilan yang menyelidikinya.
Yang katanya kita jangan protes penebangan hutan kalau masih makan gorengan. Apakah betul salah yang makan gorengan? Yuk kita hitung. Pertama, di sini kita terus lihat dulu dua variabel, yaitu konsumsi minyak goreng dan produksi minyak gorengnya. Di sini konsumsi minyak goreng berarti kan populasi di Indonesia dan konsumsi per orang per tahun. Nah, di sini semua ada datanya. Pertama, konsumsi minyak itu 9,5 kilo per tahun per orang nih. Dan jumlah populasi di Indonesia 278 juta. Berarti konsumsi total minyak goreng ini sekitar 2,66 juta ton tiap tahunnya. Nah, kemudian kita lihat produksinya. Produksi nasional ini adalah Y sama dengan P dibagi A. P itu produksinya, A itu luas lahannya. Ternyata luas lahannya sekitar 16 juta hektar dan sekitar 50 juta ton. Nah, berarti produktivitas pembuatan minyak itu sekitar 3,14 ton per hektar per tahun. Sekarang kalau kita lihat luas pohon sawit yang dibutuhkan adalah segini nih. Berarti konsumsi nasional minyak goreng dibagi tadi produktivitasnya. Berarti sekitar 847.000 hektar. Sedangkan luas sawit di Indonesia itu sekitar tadi 16 juta hektar. Ini 19 kali lebih banyak dari kebutuhan konsumsi minyak goreng. Ya, jadi pernyataannya kurang tepat ya menyalahkan yang mengkonsumsi gorengan. Karena sebenarnya kebutuhan sawit itu hanya 850.000 hektar. Sedangkan sawit kita sekarang 16 juta hektar. Lalu pernyataan besarnya berapa sih luas sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, tapi alam tetap aman. Nah, di sini menurut data Gapki, kayak pangan, biodiesel, dan oil kimia, atau kayak sabun, deterjen domestik, kita butuh 22,23 juta ton. Berarti luas sawit yang dibutuhkan sekitar 7 juta hektar. Nah, tapi luas sawit kita sekarang 16 juta hektar, artinya ada kelebihan 9 juta hektar. Nah, ini kayaknya untuk memenuhi kebutuhan ekspor kita. Tapi apakah ini aman sebesar ini? Kalau kita lihat undang-undang, sebenarnya sudah diatur ya minimum 30% hutan. Ini sudah berdasarkan kajian dan penelitian ya harusnya. Nah, hutan kita tuh sekarang sekitar 95 juta hektar atau sekitar 51%. Ini masih aman ya karena di atas 30%. Tapi penyebarannya ini yang tidak merata. Beberapa pulau ada yang di bawah 30% nih dan ada yang hampir mau 30%. Kalau kita bagi lagi berdasarkan provinsi seperti Riau, kemudian Sumatera Selatan, Lampung dan lainnya, ini ada yang sudah di bawah 30%. Jadi sebenarnya menyalahkan orang yang makan gorengan ini kurang tepat karena akar masalahnya itu adalah dari kebijakan yang kurang tepat. Kenapa daerah-daerah yang hutannya udah balik lagi? Jadi intinya jangan serakah karena semua itu ada hitungannya supaya semua aman dan bisa dimanfaatkan dengan optimal. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Prabowo komit sumbang dana 1 miliar US dollar atau setara 16 triliun untuk pulihkan hutan di Brasil. Ya gue tahu lu pasti bakal nyap-nyap, contohnya kayak konten kreator ini yang biasa banget hanya baca headline, baca berita separuh tanpa berusaha memverifikasi. Ini liatin apa yang dia nyap-nyapin. Dia pahlawan bagi dunia tapi merusak negaranya sendiri. Hebat. Itu gajah-gajah juga lagi pada mikir nih, belalai gue putus kagak ya ngangkutin kayu. Kayak gini ya caranya cari muka untuk muka yang hilang di negara sendiri. Yang di sini dibabat, ditanam di sana. Seng boten-boten aja tuh yo. Terus hutan sendiri dibiarinin gundul gitu. Indonesia menggelontorkan 16,7 triliun untuk hutan tropis global. Jadi daripada apa yang disampaikan oleh utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Bapak Hashim Joyo Hadikusumo di sebuah forum internasional bahwa di sana Indonesia menegaskan komitmennya untuk ikut dalam pendanaan konservasi hutan tropis global melalui Tropical Forest Forever Facility yang digagas di COP30. COP30 itu adalah konferensi para pihak ke-30 dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi hal ini sudah digagas juga dari acara COP30 di Belém, Brazil yang dilaksanakan
di awal November kemarin. Dan ini biasa sama setan-setan itu dicocokologi seakan-akan Indonesia atau Presiden Prabowo itu nggak peduli masalah hutan-hutan yang ada di Indonesia. Masih belum ngerti? Ini gue buat dengan bahasa yang lebih mudah. Yang harus dipahami, Indonesia itu adalah negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Dan ketika kemarin ada COP30, ayo kita buat donasi, di mana targetnya adalah 125 miliar US dollar, yang nantinya kita akan gunakan untuk konservasi hutan tropis yang ada di dunia. Salah satunya yang ada di Indonesia. Nah, banyak negara yang udah mulai partisipasi. Ada Brazil, ada Norwegia yang nggak punya hutan tropis juga ikutan ya di sana. Indonesia juga menegaskan komitmennya bahwa Indonesia pasti akan in kok di dalam funding itu. Karena apa? Indonesia juga akan dapat tuh dana daripada itu. Dan bahkan apa yang dikasih Indonesia di dalam partisipasi itu bisa balik lebih banyak ke Indonesia. Karena balik lagi tadi status hutan tropis yang ada di Indonesia itu terbesar ketiga di dunia. Jadi sampai situ simpelnya. Dan ngebahas sedikit tentang video daripada konten kreator yang suka ngeyepingin orang yeping. Dimana menurut gue banyak opini yang sebenarnya provokatif sifatnya. Yang nggak diperlukan di dalam keadaan negara yang seperti ini. Yang pertama, dia ngomong kalau memang presiden itu peduli sama masyarakatnya daripada funding untuk konservasi hutan tropis global, lebih baik langsung untuk bantuin ini masyarakat di Sumatera rehabilitasi dan restorasi. Padahal kalau mau buka mata, pasang kuping, hal masalah rehabilitasi dan restorasi pasca bencana yang terjadi di Sumatera itu sudah disampaikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita, bahwa ada anggaran sebesar 60 triliun untuk hal itu. Dan di mana sebenarnya BNPB juga ngomong setelah dihitung-hitung estimasi kerugian dan nanti untuk rehabilitasi dan restorasinya cuma 51 triliun. Artinya masih ada sisa dana daripada anggaran yang disiapkan oleh Pak Purbaya. Hal-hal seperti ini nggak perlu untuk dipanas-panasin kepada masyarakat. Karena dananya juga akan diambil secara terpisah. Dan kejelasan daripada dana yang akan digunakan untuk pendanaan itu juga masih belum disampaikan. Jadi harusnya mendengar dulu secara utuh, baru ngonyel-ngonyel. Yang kedua tentang Elpas Maximus atau gajah yang ikut membersihkan puing-puing dan juga gelontongan kayu pasca banjir yang ada di PD Jaya. Dia mendapatkan sebuah narasi seakan-akan presiden itu nggak peduli gajah-gajah itu. Itu ya masalah lahan yang 90.000 hektar yang kalian trap itu adalah lahan sawit yang dimana itu adalah lahan hutan pinus. Itu dikasih buat siapa? Konservasi gajah. Jadi kalau misalnya nggak tahu ya, otaknya konslet tolong dibetulin dulu. Barulah buat video supaya nggak jadi provokasi di masyarakat. Yang mana benar-benar nggak diperluin saat ini. Dan kalau memang mau cari engagement doang, cari engagement dari suatu hal yang baik. Bukan menebar kebencian, bukan menebarkan narasi yang nggak benar. Kita mau pergi lihat sawah padi di Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Di Lembur Pakuan. Lembur itu maksudnya kampung. Kampung di sawah padi di Lembur Pakuan. Sana? Iya benar, sama. Kami juga panggil beras. Iya sama. Sawah padinya sudah diderap. Sudah dipotong untuk dijadikan beras. Dijadikan beras, Kan nasi, lalu dimakan. Bahasa Sundanya kejo. Kejo. Makan bahasa Sundanya dahar. Nyatu. Atau mam. Tua. Mam. Ledak. Gak ada, ini ciri khas Indonesia dan ciri khas sini, Jawa Barat. Iya, Garut. Ini memang kandangnya harus kuat. Ya, sebabnya dia akan harus tanduk. jatuh. Kalau Ya. enggak, ini hancur. Oke, ya bisa. Ya, kita bekerja untuk rakyat. Di jalan bersama aku di pematang sawah ini. Oh iya benar? Iya. Tipu. Tapi kan juga menjadi orang yang terakhir. Yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Terima kasih. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih ya, air minum. Perbaikan tanggul segera kita lakukan ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Dan kita akan membantu semua, ya, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih semuanya. Semua petugas, semua relawan yang bekerja keras, terima kasih. Yang sudah belasan hari di sini bekerja. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Walaupun tadi persepsi masyarakat, Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja yang ditanya adalah kepada Kemenaker, tapi saya ingin sampaikan, inilah sebenarnya sehari-hari yang kami hadapi di Kemenaker. Tingkat pengangguran 4,7, ya, 6%, pekerja di sektor formal hanya 39%. Jadi sisanya adalah di informal, dan ini diprediksi akan tinggi. Isu ketersediaan lapangan kerja menjadi isu paling penting. Jadi kalau ditanya survei katanya, ya, sebutkan 3 isu yang sekarang, ya, menjadi perhatian bagi semua orang. Yang pertama lapangan kerja, yang kedua lapangan kerja, dan yang ketiga lapangan kerja katanya, gitu ya. Ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, ya, di negara-negara lain juga sama. Ada kondisi geopolitik internasional, ada perang tarif, dan seterusnya, yang ini kemudian menjadi satu tantangan yang tersendiri. Kemudian dalam hal latar belakang pendidikan, ini juga menjadi tantangan. Ya, kita tahu tadi ada video yang menunjukkan bahwa industri berubah, ya, terjadi shifting, ada beberapa terminologi baru yang kita kenal, ada yang disebut dengan digital economy, green economy, creative economy, ya. Kemudian apalagi AI economy, ya, dan seterusnya. Tapi itu tidak diikuti dengan atau belum diikuti secara optimal dengan penyiapan SDM-nya. Tapi kalau kita lihat ternyata 85%, ya, 86% SDM kita itu latar belakang pendidikannya adalah maksimum SMA. Dan ini adalah tantangan tersendiri. Next. Saya selalu menyampaikan, inilah tantangan yang kami hadapi di Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun tadi persepsi masyarakat, Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja yang ditanya adalah kepada Kemenaker, tapi saya ingin sampaikan, inilah sebenarnya sehari-hari yang kami hadapi di Kemenaker. Lu jangan ngasih pernyataan aneh-aneh loh. Siapa? Lu ngasih, mau bawa pres lo kirim. Sampai mau dikirim ke pusat di sana, ke daerah barang-barang laut pres. Saya belum. Kami bawa barang-barang. Terjadi dikirim ke apa? kirim mau ada potensinya di bawah. Kalau memungkinkan dan diizinkan, Nah, ya, aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan untuk di ini. Belum di video. Belum. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya yang terus di dalam negeri. Biar aja, itu kan ilegal. Nah, paling enggak secara formal nggak ada menjaga jarak sana. Kirim dari aturan kayak produksi, dia bilang jangan dulu. Boleh dirubah. Sampai sekarang saya belum ada. Coba ya dulu. Balang. Langir wala, lu emak aja lu ngomong. Nah, dia menterinya, dia bukan menteri. Akan kita akan jaga peraturan seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi bapres masuk dan alasan kan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk TN kirim ke bencana yang baru. Lebih baik ngeluarin uang situ kalau terpaksa dibanding memakai barang-barang basah. Lu jangan ngasih pernyataan aneh-aneh loh. Siapa? Lu ngasih, mau bawa pres lo kirim. Bukan. Itu yang baru, baju baru. Baju baru, Pak. Diam dulu di sini. Hargain dulu. Kita tuh digaji negara. Hari ini kita ke Desa Canting Utara dulu, ngecek kinerja desa-desa yang ada di Purwakarta. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah sehat.
Iya pelayanan sampai jam berapa? Tapi kata Butilo Pak. Butilo, ada staf ya sebenarnya di desa ya. Staf ya 10 salapan. Area KB. Ya, itu di lawan di kecamatan. Di kecamatan. Sarang kasih PEM, sarang kasos di kecamatan. Hai Pak Kades. Pak Kades 7 ke kecamatan kemana kan? Di kecamatan diharap. Mohon. Jadi di dia sahabat. Sarang operator sarang dusun Pak. Duaan. Sarang rinmas. Duluan. Jadi sekarang ada di kecamatan. Ya satu ke kecamatan ya lah. Tadi katanya ada di kecamatan. Staf desa kita cek langsung ke kecamatan. Di kecamatan lagi ngapain aja nih? Assalamualaikum. Sampurasun. Menuju naon ya? Lagi pada ngapain itu di pojok? Ini PKL. Berapa orang? 6 orang. Dari sekolah mana? Oke, udah berapa lama? Baru sebulan lebih. Sebulan. Oke, semangat ya. Semoga mendapatkan ilmu di sini. Di mana ini? Pak Camatnya di mana Pak Camat? Bu Camat Pak. Hah? Pak Camatnya nganterin Bu Camat sakit. Oh. Kemarin Pak. Tapi mobil lama ayah Pak Camat tahu? Itu Pak Camat Pak Akim yang pensiun Pak. Oh yang pensiun. Yo. Iya teh orang Sukatani ya mah. Mohon. Tadi tuh ke Desa Cianting Utara. Ya. Ayo ngomong cek pelayanan di desa ayah di kecamatan. Kurang mah memastikan ulah di Buntang Banting aing cek pihak desa cenah aya di Dario. Hah? Di dieu eueuh. Bes abdi pastikan heula. Siap. Ya, gitu nya teh. Pak, atur Pak. Ya. Siap Pak. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, ya, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Mau nanya soal awal mula kejadian ini kan dua debt collector ini memberhentikan satu sepeda motor, pengguna motor ya Pak. Nah terus apa hubungan si pengguna sepeda motor ini dengan 6 anggota Yanma Polri sehingga anggota Yanma Polri melakukan pengeroyokan terhadap dua debt collector. Kemudian yang kedua soal pengerusakan kios ini pelakunya apakah sudah diamankan atau belum? Terima kasih. Pertama pertanyaannya terkait dengan apa kaitan peristiwa ketika kedua debt collector korban ya memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota ya, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, dalam hal laporan tadi kami sampaikan komitmen kami ya, dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu ada kejadian Polda Metro nanti akan menyampaikan dan kemungkinan akan ada laporan atau sudah laporan ya? Sementara belum. Tapi sebagai awal progres pada penanganan yang kedua korban tentunya kita sudah dalam waktu 1x24 jam terus melakukan dari proses olah TKP, penyidikan dan menghasilkan dalam hal ini 6 tersangka dan juga selaras berjalan bersama dengan kode etik. Gitu. Ya inilah pentingnya kenapa presiden itu harus gerak cepat di negeri Indonesia. Kenapa? Karena negeri kita itu negeri feodal yang bawahannya pada penjilat semua. Ini tenda baru dibikin 2 hari sebelum presiden datang. Berarti mereka 2 minggu di sini tidur dengan terpal, tidur kedinginan, pakai nyamuk, lumpur-lumpur. Ya pas presiden datang baru ada tenda kayak gini.
pejabat-pejabatnya baru sterilisasi lah, baru menyesuaikan protokoler lah, pembersihan lah, biar nggak kelihatan mencekam-cekam amat. Itu pentingnya Pak Prabowo kenapa harus gerak cepat, karena bawahan Bapak itu semuanya penjilat. Nunggu gerak kalau misalnya Bapak udah turun, nunggu gerak kalau misalnya Bapak udah pengen datang ke satu daerah dan daerah dibikin nggak terlalu mencekam. Itu kenapa penting pemimpin negara kita yang masih feodal ini, bangsa ini harus gerak cepat, karena rakyat ini kelaparan. Semua bisa dilihat tuh, coba lihat lo. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang akhirnya membutuhkan bantuan cepat, nggak bisa nunggu gitu. Jadi jangan cuman royal ketika lagi kampanye aja bagi-bagi bansos, lagi bencana gini hilang semua. Ada beberapa tenda BNPB itu baru dibikin kapan? Baru 2 hari yang lalu, Bang. Berarti selama 2 minggu nggak ada tenda apapun? Nggak ada, Bang. Kami tidur di semen-semen biasa lah, Bang. Semen-semen biasa? Ya, pakai karpet aja cuman. Yang kita digigit nyamuk, Bang. Yang kedinginan, nggak ada apa-apa, Bang, kan. Cuma kita baju-baju kayak gini ya, Bang. Apa ini pakai baju-baju kayak ini, Bang. Tapi tendanya baru ada ketika 2 hari? Yang lalu, Bang. Sebelum Pak Prabowo datang, selang sehari Pak Prabowo datang, itu udah dipasang tenda, Bang. Oke, terima kasih. Ya, Bang. Aman ya? Miris nggak sih kita lihat video tersebut, seorang kakek untuk bertahan hidup harus mengambil dan menjual burung di wilayah konservasi. Dan akhirnya beliau dijadikan tersangka dan harus dipenjara. Oke, gue nggak minta untuk kakek tersebut dibebaskan di video ini. Tapi gue pengen mengajak para penegak keadilan kita untuk bersikap adil. Jangan cuman ke rakyat kecil, tapi juga ke para pejabat atau oknum-oknum mafia yang membuat alam lingkungan kita menjadi rusak. Kemana keadilan untuk orang-orang yang menebang hutan sembarangan? Kemana keadilan untuk orang-orang yang merusak alam kita? Pertanyaannya, kalau hukum bisa adil ke rakyat, kenapa hukum tidak bisa adil ke para penguasa? Di mana hati nurani kalian, para penegak keadilan? Sawah padi. Lihat sawah padi. Lembur Pakuan. Lembur itu maksudnya kampung. Kampung Pakuan. Pakuan itu maksudnya istiqomah. Biasa sudah hafal. Langit berselimut gundah, meniti hari tak henti, berlari mengejar mimpi. Kau tersenyum dalam hening senja sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bangun tidur tadi sudah di WA oleh teman-teman kades dari Lampung. Ada yang WA-nya sopan, ada yang WA-nya mohon maaf dengan kata-kata kasar, ngata-ngatain anjing, babi lah dan lain-lain. Itu mohon maaf, kita tidak bisa menjawab untuk satu persatu dari kades ya. Tapi tadi intinya kita udah menjawab ke beberapa kades baik lewat WA maupun telepon. Intinya terkait regulasi, teman-teman di Lampung mengatakan bahwasanya lain dengan di Jawa ya. Kalau di Lampung itu ada perbub yang mengatur bahwasanya kata kepala desa tadi boleh dianggarkan dengan DD untuk honor-honor RT, RW, Linmas dan lain-lain, guru ngaji itu boleh dianggarkan dari DD. Kalau di Jawa jelas tidak diperbolehkan, tidak diizinkan.
Dan saya rasa kalau melihat regulasi yang dari pusat, yang dari atas itu ya memang tidak boleh. Karena kita seringkali juga diskusi bertanya kepada PMD dari Dispermades, ya bahwasanya honor-honor untuk mereka adalah hanya diizinkan dengan PAD atau penghasilan asli desa atau DPH. Mungkin dengan itu ya. Bukan maksud saya menyakiti teman-teman dari Lampung, tapi saya hanya meluruskan karena dari Jawa pun kan banyak yang ikut demo gitu loh. Terkait kalau di Lampung pekerjaan dan administrasi sudah dilaksanakan dengan cepat, tetapi tetap tidak cair, nah itu tinggal dikomunikasikan dengan dinas terkait ke Dispermades gitu loh. Adapun dari desa-desa administrasi sudah dikirim, tapi tidak segera diinput dikirim juga ke pusat, yang membuat DD tahap 2 itu tidak cair. Ya silakan dikomunikasikan saja dengan kabupaten. Cuma kalau setahu saya, terutama di Banjarnegara ini ya khususnya ya, kalau administrasinya yang cepat itu semuanya saya pastikan cair. Kalau ada yang keterlambatan beberapa itu mungkin yang tidak cair gitu ya. Jadi bukan saya bermaksud untuk membuat gaduh atau apa, tetapi kalau regulasi yang diberikan dari pusat ya itu ya kita harus ikuti, itu aja. Jadi tadi ada yang ngancem saya suruh take down video, suruh hapus video, ya mohon maaf, ini saya hanya sekedar edukasi buat masyarakat, biar masyarakat itu lebih tenang. Karena apa? Dengan perbuatan-perbuatan demo tersebut juga kita yang tidak berangkat demo juga kena imbasnya gitu loh. Kita ikut jelek satu jelek semua. Jadi semua itu agar bisa menjelaskan dengan akal sehat, hati nurani, dan dengan aturan-aturan atau dengan regulasi yang ada, yang sudah diberikan kepada kita. Begitu ya. Adapun mungkin perbedaan antara di sini dengan di Lampung, ya mohon maaf. Ini kalau di Jawa, saya cerita di Jawa kayak gitu loh. Dan saya itu sekali lagi cuma sekedar edukasi buat masyarakat, biar masyarakat itu tahu dan ngerti. Dan terkait transparansi juga kita akan selalu edukasi akan kita selalu berikan kepada masyarakat apabila ada yang masyarakat itu menanyakan ke kita. Jadi mohon maaf saya membuat video ini agar kita semua merenungkan, jangan mau menang sendiri. Saya sampai dikata-katain yang tidak senonok atau kasar sekali ya. Mungkin ada perbedaan benar atau tidak ya sampean sendiri yang tahu. Intinya kita pedoman tetap aturan yang di atasnya ya. Jadi kalau aturan yang di atas itu ya itu buat pedoman kita aja. Kalau memang aturan di atas tidak memperbolehkan ya saya pedomannya aturan yang di atas ya, bukan aturan yang di bawahnya. Karena aturan di bawahnya itu kalau tidak sesuai dengan aturan yang di atasnya, kita juga cacat hukum untuk aturan tersebut ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kepala desa yang tadi WA ke saya. Ada puluhan orang yang suruh take down video saya. Dan untuk masyarakat semua khususnya, kita hanya meluruskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Intinya kita semua punya tanggung jawab masing-masing membangun. Adapun saya kemarin diajak demo, saya dengan tegas menjawab saya tidak akan ikut demo. Karena apa? Karena dana DD yang tahap 2 di Banjarnegara itu sebagian besar itu cair.
gitu loh. Dan yang tidak cair itu saya sudah telepon sendiri dengan dinas, memang ada keterlambatan kayak gitu loh, dari penyerapan anggaran itu administrasinya ada keterlambatan sehingga sudah ditutup, sudah tidak bisa mengirim data dari desa-desa yang terlambat itu ke pusat kayak gitu. Jadi kalau tidak cair ya tinggal ditunggu. Nanti kalau cair kan ya katanya Februari gitu kan, ditunggu aja. Yang sabar, yang tenang gitu. Jadi bukan ada maksud apa-apa, kita juga tidak mau kena getahnya ikut dijelek-jelekin oleh masyarakat dari beberapa teman yang sedikit-sedikit berangkat demo mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan pihak-pihak yang disebut dalam video-video. Nah itu imbasnya juga ke kita gitu loh Pak Kades, Bu Kades semuanya. Ini izin aja, mohon maaf, kita nggak mau dijelek-jelekan, kita itu udah jelek, kita itu udah sangat-sangat kurang dalam memberikan perhatian ke masyarakat dalam membangun desa. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.